Semoga nanti setelah Bu Epi saya jadi bisa. Itu belum di-enable Bu Epi. Bu Epi di-enable dulu tolong sebentar. Enable nanti nggak bisa di-sesel kalau nggak di-enable. Iya, nanti Bu Epi nggak bisa main kelas poinnya. Oke, Bu Epi kelas poinnya diklik dulu. Oh, sudah main. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini materi untuk respirasi anaerob. Sebelum masuk ke respirasi anaerob kemarin coba ke bawah Bu Evi, langsung di itu aja. Kalau tujuan pembelajaran nggak perlu dibahas lagi, target dan lain-lain. Nah, organisasi pembelajaran dulu Bu, organisasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk MED ini adalah organisasi pembelajaran bukan hanya untuk respirasi anaerob, tetapi ini adalah organisasi pembelajaran untuk metabolisme secara keseluruhan. Jadi nanti ketika ini jadi untuk guru ketika mau menyampaikan ketika nanti on-nya di siswa. Jadi on the job learning-nya itu di siswa. Nah, itu untuk keseluruhan materi metabolisme karena ini sebenarnya ini kan per modul dibikin satu PowerPoint, tapi karena kita modulnya besar, metabolisme itu besar, jadi tidak mungkin itu diberikan pada saat pelatihan. Makanya untuk pelatihan itu hanya mengambil sebagian kecil saja. Jadi kalau Bapak Ibu melihat organisasi pembelajaran ini di modul, itu berarti berlaku untuk satu modul, gitu. Jadi bukan untuk pas pelatihan ini. Jadi pelatihan ini hanya mengambil sedikit saja dari JP itu. Nah, jadi di sini kegiatannya nanti Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu itu sebelum mengajar di siswa itu ada kajian materi buat guru. Ini berarti nanti kegiatan in learning itu disediakan 4 JP. Nah, 4 JP ini adalah in service learning, artinya jadi guru di MGMP itu dia bergabung untuk apa? Satu adalah mengkaji materi, yang kedua adalah mengembangkan desain, gitu. Jadi kajian materi dan pengembangan desain itu untuk kajian materi 2 JP, pengembangan desain 2 JP. Nanti ini Bapak Ibu bisa untuk misalnya nanti untuk kegiatan di MGMP Bapak Ibu mau ngambil metabolisme pembagiannya seperti itu. Jadi kegiatan kegiatan in berarti di tingkat MGMP-nya itu adalah in-nya itu segitu 4 JP untuk kajian materi 2, pengembangan desain 2. Kemudian on-nya itu di siswa. Materi yang metabolisme itu adalah 12 JP. Kalau Bapak Ibu kelas 12 ya, 12 itu ada 4 JP per minggunya, berarti ini 3 minggu. Kita on 3 minggu di siswa, seperti itu. Kemudian berikutnya setelah on itu kan nanti sudah ada hasil ulangan anak-anak, udah hasil dan lain-lain. Nah itu kemudian ada waktu lagi di tingkat MGMP lagi itu namanya in 2. In 2 itu mendiskusikan dan melakukan refleksi terkait laporan dari kegiatan on. Dari kegiatan on masing-masing guru di sekolahnya masing-masing nanti dievaluasi ada permasalahannya di mana, itunya di mana. Nah, itu ada kegiatan yang namanya in 2 gitu. Nah, kalau di pelatihan kita hanya kegiatan in dan on. Ya, in 1 sama on. In 2-nya kita ada refleksi ya, Bu Tinia ya. Refleksinya tapi biasanya suka waktu refleksinya nggak kebagian karena tiba-tiba waktunya refleksi buat upacara penutupan, waktunya refleksi buat apa. Jadi kita nggak sempat refleksi tadi on kita itu kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, apa yang harus diperbaiki. Kadang di situ. Jadi sebenarnya di refleksi itu adalah kegiatan in 2. Gitu Bapak Ibu ya untuk organisasi pembelajaran seperti itu. Oke, lanjut. Saya tanya dulu. Ya. Silakan Bu. Tanya dulu yang organisasi pembelajaran. Ini kan untuk kegiatan sekali lagi ya konfirmasi untuk pembelajaran guru terhadap siswa ya jamnya ini. Dan juga dalam kondisi yang normal ya, bukan pandemi yang jamnya cuma seminggu 2 jam katakan. Iya betul. Harusnya ini kalau 4 ya. Dan kalau kita yang 18 JP ini jadi semua kegiatan 18 JP ini hanya 7 JP. Hanya 7 JP Bu, yang desain tambah UP wajib 1 itu 4 JP, ditambah UP wajib 2 itu 2 JP. Udah 7 JP. Jadi
7 JP itu di situ. Gitu ya. Jadi di pelatihan kita yang 18 JP ini jadi 7 JP. Terus makanya kegiatan refleksinya sendiri ada 1 JP ya, di belakang itu ada 1 JP khusus untuk refleksi gitu. Itu Bu. Lanjut. Ibu tanya Bu. Iya silahkan. Untuk materi wajib itu kan materi termasuk metabolisme, kemudian klasifikasi itu kan udah berlalu Bu bulan kemarin. Terus on-nya gimana itu Bu? Untuk realisasi on-nya gimana? Realisasi on-nya ya nanti di kegiatan MKMP, di kegiatan anak-anak, di kegiatan anak-anak bisa aja kita on-kan, bisa di tahun depan, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa kan itu. Atau besok itu kan kegiatan on siswa itu kan berjalan sepanjang kita mengajar Bu. Gitu. Kalau besok yang ditagih untuk panitia itu ya kita cuma di kegiatan pelatihan aja. Kalau di anak-anak itu ya itu tagihannya panjang prosesnya karena kita menyelesaikan 10 modul ya, 10 modul kan masing-masing harus seperti ini. Jadi mungkin yang kita dapat dana 30 juta itu kita hanya dapat 1 modul ya. 1 modul aja ya Bu. Kemarin dibuat itu apa rencananya. Ya kan? Cuma 1 modul saja. Modul-modul yang lain kapan? Ya modul-modul yang lain adalah bulan-bulan berikutnya dalam 1 tahun itu di sekolah itu di kegiatan MDMP kita dengan dana kita sendiri. Jadi mungkin yang pakai dana dari pemerintah itu yang 30 juta hanya 1 modul, sementara modul yang lainnya pakai uang sendiri gitu dan berjalan kapan saja. Gitu. Bu, boleh nanya? Ya. Kalau tidak salah untuk 1 tahun itu anggaran yang 30 itu kan untuk 7 kali ya, 7 kegiatan. Iya. Benar, Bu? Iya, Bu? 7 kegiatan. Betul. Tapi 7 jangan kali, kaget Pak, tiba-tiba nanti Bapak diminta uang itu turunnya bulan apa? Ini udah Oktober. Bulan itu turunnya bulan November. Tapi Bapak harus mengajarkan 7 kali kegiatan dalam 1 bulan. Karena Desember laporannya harus sudah jadi. Iyalah, repot juga ya. Nanti biar dipikirkan ketua MGP-nya Pak. Saya nggak mau mikirin biar Bu Jubada aja yang pusing. Dinamit. Cari pala nih. Lanjut Bu Evi, mau lanjut. Bu Sri, gini nih, kan di dalam proposal itu untuk kegiatan PON itu guru-guru itu mengimplementasikan pembelajaran langsung di kelas dan itu bagian dari laporan SPJ-nya gitu. Yeah. Nah, sementara guru udah melewati tadi nih pertanyaan saya sudah materi itu udah kan lewat. Proposal gitu, kemarin gitu. dibikin tuh Bu, kita bisa siasati kan proposal itu kalau kemarin tepat waktu pencairan uang. dananya itu masih sesuai, ini udah lewat. Gurunya udah itu, ngajarin dan namanya materinya juga proposal harus Bu. Materi berikutnya kan? Kita ganti aja Bu. Namanya juga proposal. Kita kalau penelitian kan proposalnya apa, nanti penelitiannya apa, kadang kan begitu. Jadi misalnya proposalnya kemarin kita ajukan UP metabolisme misalnya. Tiba-tiba metabolisme udah lewat. Sementara besok untuk itu guru harus implementasi ke siswa. Ya udah kita sesuaikan saja. Di proposalnya, di laporannya itu nanti UP-nya sesuai yang kita ajarkan besok aja, tidak sesuai dengan proposal yang kita kirim kemarin. Proposal yang kita kirim kemarin sama Kemenak nggak bakal dibuka lagi Bu, nggak akan dicocokkan. Proposalnya ini laporannya kok ini ya gitu, nggak cocokkan itu UP-nya. Yang penting mah dia cocokin duitnya aja, dilihat duitnya Bu, kalau UP-nya nggak bakal dilihat. Gitu. Jadi menurut saya lebih baik kita menyesuaikan. Besok kan kita di laporannya itu guru harus on ke siswa. Berarti nanti materinya kita sesuaikan saja dengan materi di siswa pada saat kita on itu. Laporannya kita sesuai itu. Betul. Yang proposal yang udah lewat sampai Kemenak biarkan saja lewat. Itu proyeknya Bu proyeknya tahun depan kan udah habis lagi. Iya, itu Bapak Ibu kerja berat loh, ini Desember itu harus sudah tutup buku loh, itu harus buat laporan. Oh, iya. Pelatihannya 1 tahun lagi anggarannya habis. Ya, hangus itu nggak dicairkan sampai Desember, hangus lewat. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Bu Epi turun ke langkah pembelajaran. Lanjut. Nah, di sini pembagian waktunya besok Bapak Ibu yang maju ke kelas
karena kita dikasih waktu itu sebelum maghrib sama setelah maghrib. Kalau kemarin saya dari pengantar sampai praktek itu sampai maghrib, ya. Kemudian setelah maghrib kemarin baru presentasi, gitu. Setelah maghrib baru presentasi. Presentasinya kemarin kita buat yang kunjungan ke STAN. Jadi kunjungan ke STAN, jadi kita butuh beberapa kertas plano untuk membuat laporan. Kemudian masing-masing kelompok itu menempelkan hasil laporannya. Kemudian ada perwakilan dari kelompok. Nah itu di habis maghribnya. Silakan Bapak Ibu pengaturannya nanti seperti itu, kayaknya lebih enak. Gitu. Baik, lanjut Bu Evi. Nah, ini brainstormernya saya pakai video, nggak usah ditonton lagi, lewat aja, Bu. Nah, ini videonya coba dicek aja apakah sudah main, bisa main, Bu Evi. Bukan diklik itunya, diklik di videonya, kalau saya itu bisa main. Kalau di Bu Evi, diklik di gambarnya videonya nggak ada anak panah ya, Bu Evi? Anak panah bawah. Di bawah itu. Oke, coba sekarang Bu Evi stop share dulu. Saya share. Coba sekarang saya udah bisa belum share screen. Bu Evi stop share stop dulu share screen-nya. Saya mau share screen. Semoga sudah bisa. Gelap, Bu. Nah, tidak beruntung berarti. Muncul, Bu. Tapi masih proses. Gelap lagi, Bu. Gelap, Bu. Saya klik-klik, masih gelap ya. Ya. Kenapa ada error kode ya? Sebentar. Nggak mau. Kenapa bunyinya error kode? Nah, sekarang sepertinya bisa. Udah muncul, Bu. Ya, alhamdulillah. Sudah muncul Bapak Ibu semua ya? Baik. Kalau nanti Bapak Ibu cek apakah videonya bisa main atau tidak. Kalau di saya bisa main, tapi kenapa kalau download dari itu nggak bisa ya? Berarti harus di itu dulu. Nah, di saya kan ada anak panah ini di sampingnya di tulisan Madrasah Reform tuh loh, Bu Evi. Bapak Ibu nanti cek ya, dicek dulu. Ini nih, di sini harus muncul kayak gini nih, di PowerPoint-nya itu muncul ini ada garis putih sama anak panah ini. Ini bisa main. Jadi Bapak Ibu pas mau nyetel video ini nggak usah kemana-mana, udah di PowerPoint ini, satu PowerPoint ini udah ada videonya gitu. Nih, tuh, nih sudah main kan? Nih, kalau mau dicepetin ya tinggal dicepetin aja. Yang pasti ini main. Kalau ini saya cantumkan sumbernya karena itu memang ketika kita mengambil sumber harus mencantumkan sumbernya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ini nggak main, Bapak Ibu bisa klik ini nih. Kan ada gambar tangan muncul. Kalau gambar tangan muncul berarti nanti ketika ini kita klik akan muncul dari YouTube. Gitu. Baik, itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ini kelas poin tadi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu mau bergabung silahkan, kodenya 78635. Nggak mau bergabung juga nggak apa-apa. Ini kita cepat saja, kita akan bahas ini. Nah, kalau ini pakai kelas poin ya. Ini kalau ini saya buat otomatis. Kalau tidak, ini tidak saya buat otomatis.
Kalau tidak dibuat otomatis, supaya main, ini harus diklik birunya ini. Gitu. Terus, nah untuk penguatan 1, Bapak Ibu, penguatan 1 tuh nggak harus ini, Bapak Ibu. Kalau saya penguatan 1 itu intinya adalah mengingatkan kembali anak-anak terhadap pelajaran sebelumnya. Jadi sebelum mempelajari respirasi anaerob, itu kan kita belajar respirasi aerob gitu. Nah kemarin apa namanya, yang di zona 2 kita membahas tentang ini ya Bapak Ibu ya, tentang yang apakah ada ini kemarin di zona lain sudah dibahas kan Bapak Ibu ya? Sudah dibahas semua kan? Saya hanya akan menyampaikan kemarin ya Bapak Ibu ini bahwa respirasi aerob itu ada buku yang menyebutkan ada 3 tahap, ada buku yang menyebutkan ada 4 tahap. Itu benar semuanya. Kalau 3 tahap berarti biasanya nih oksidasi pirufat dan siklus Krebs ini digabung. Ya. Tapi kalau 4 tahap berarti disebutkan satu-satu. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian berikutnya kemarin saya membahas tentang kemarin kan ada perbedaan apakah respirasi anaerob itu berbeda dengan fermentasi gitu kan? Apakah berbeda dengan fermentasi? Jadi Bapak Ibu itu saya mau bahas sedikit tentang yang ini hasil yang kemarin masih menjadi perdebatan atau misalnya di beberapa buku itu masih ada beberapa miskonsepsi mungkin tentang tingkatan yang terakhir dari respirasi aerob itu di beberapa buku menyebutkan adalah transport elektron. Jadi itu tidak salah, tetapi akan lebih tepat jika tahap yang terakhir itu adalah disebutkan fosforilasi oksidatif. Nah, fosforilasi oksidatif itu nanti ada 2 proses yang disebut sebagai proses transport elektron dan proses chemiosmosis. Ya. Jadi ada proses transport elektron dan proses chemiosmosis. Nah, ini sebenarnya di buku-buku itu juga sudah gambarnya juga sudah menunjukkan itu proses fosforilasi oksidatif. Cuman kadang tidak dipisahkan saja karena memang proses transport elektron itu dan chemiosmosis itu memang berjalan bersamaan, tidak berurutan tapi berjalan bersamaan. Nah, gitu. Cuman biar kita bisa lebih tepat saja nanti menjelaskan kepada siswa bahwa proses yang terakhir itu adalah fosforilasi oksidatif yang terdiri atas proses transport elektron dan chemiosmosis. Gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian dulu ya, Bu Sri. Iya, silakan Bu. Ini tadi kan untuk respirasi aerob ini boleh disebut 3 tahap, boleh 4 gitu ya? Betul, iya. Kenapa bukannya memang harus 4? Karena oksidasi pirufat itu kan menyumbangkan NADH. Kalau ini enggak disebutkan, NADH-nya kurang dong gitu. Gimana tuh? Bukan tidak disebutkan, Bu. Jadi tadi saya bilang kalau dia bilang ada 3 tahap, maka tahap 1 adalah glikolisis, tahap 2 adalah oksidasi pirufat dan siklus Krebs gitu, Bu. Oh, digabung. Digabung. Jadi tahap 1-nya glikolisis, tahap 2-nya adalah oksidasi pirufat dan siklus Krebs gitu. Terus tahap 3-nya adalah fosforilasi oksidatif gitu. Jadi kalau nanti ada buku yang menyebutkan 4 gitu seperti itu benar, kalau yang 3 juga benar, nggak salah gitu. Karena kalau yang 3 itu berarti yang tahap 2 dan 3 itu digabung. Tulisannya tetap ditulis tetap 2. Jadi tulisnya gini. Tahap 2 adalah oksidasi pirufat dan siklus tetap sifat gitu misalnya. Kayak gitu. Baik. Sekarang saya coba tampilkan untuk gambar yang tadi fosforilasi oksidatif yang memang ini kadang di kita itu kadang seperti itu suka nyebutnya hanya transport elektron saja. Nah di sini di buku-buku kan seperti ini gambarnya kan. Nah ini sebenarnya bukan hanya transport elektron, ini ada 2 proses. Yang dari sini ada sampai gambarnya, sini. Bu. Ya Allah, saya slide-nya beda ya. Slide-nya tadi share screen-nya beda. Saya share screen yang ini aja ya biar bisa bolak-balik ya. Bismillah.
Sudahkah tampil? Sudah, Bu. Sudah, baik. Alhamdulillah. Ini adalah fosforilasi oksidatif. Jadi ada proses ini, ada proses ini. Ini dari sini sampai sini, ini adalah transport elektron, kemudian di sini adalah proses chemiosmosis. Fosforilasi. Ya, kalau digabung rantai transport elektron dan chemiosmosis ini adalah fosforilasi oksidatif. Ya, di mana di proses itu adalah mengkonversi energi yang masih berupa NADH dan FADH2 itu menjadi ATP, gitu kan? Nah, itu untuk mengkonversi NADH dan FADH2 itu menjadi ATP, itu prosesnya ada dua. Satu adalah rantai transport elektron, yang kedua adalah chemiosmosis. Nah, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus berjalan bersama, gitu. Kenapa? Karena akan terbentuk ATP kan kalau ada perbedaan gradien H+ kan. Nah, ada perbedaan gradien H+ kan kalau ada proses transport elektron gitu. Jadi ketika NADH ini melepaskan H+-nya dan elektron, nah nanti elektronnya kan akan berpindah nih dari kompleks 1, kalau dari NADH dari kompleks 1 ya, kompleks 1, kemudian 3, kemudian 4. Nah, di sini ketika elektron ini berpindah kan ada disertai dengan pemumpaan H+ ke atas kan. Nah, otomatis nanti konsentrasi H+ di atas kan menjadi banyak gitu. Nah, akibat konsentrasi H+ yang banyak di sini ya, di ruang antar membran, nanti kan dia dipompa masuk kembali ke dalam matriks mitokondria, dan di sini baru terbentuk ATP gitu. Nah, ini kan tidak bisa berjalan sendirian. Ya, tapi ya itu tadi yang saya ingatkan bahwa ini ada dua proses gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan, ada yang mau ditanyakan untuk ini? Untuk ini. Jadi, ya, untuk ini kita lebih baik mengistilahkannya fosforilasi oksidatif gitu ya. Nah, di dalam fosforilasi oksidatif itu ada transport elektron dan chemiosmosis gitu. Iya, betul. Kita kan keseringannya, kalau saya ya nyebutnya lebih sering transport elektron. Itu cuma bagian ya, sebenarnya nggak lengkap ya. Iya, gitu. Ya. Karena proses pembentukan ATP-nya itu di chemiosmosis, Bu. Ya. Ketika ada perbedaan, kan chemiosmosis itu kan akibat ada gradien konsentrasi dari H+-nya kan. Gitu. Ya. Jadi ini ada videonya bagus Bapak Ibu, apa nanti saya share saja untuk video transport elektron dan chemiosmosis ini menjelaskan bagaimana nanti ada, jadi ketika kalau satu elektron pindah ke sini berapa H+ yang naik Bapak Ibu? Berapa? Kalau satu elektron? Kalau NADH? Kalau NADH? 3 atau 4? 3. 4 Bapak Ibu, coba cari yang naik ke sana 4 elektron, 4 H+. Ya. Kenapa? Terus, nah, kenapa 4? Makanya nanti yang 3 itu ini Bapak Ibu, yang 3 itu ini. Ketika ini H+ ini masuk ke sini 3, maka akan terbentuk 1 ATP itu di situ, di sini. Oh. Gitu. Jadi kalau yang balik ke sini 3 itu nanti ketemu dengan P inorganik ADP plus P inorganik ini, kemudian ketemu ada H3H+ masuk, itu langsung terbentuk ATP. Gitu. Jadi kalau ini H+-nya baru 1, belum, ini P-nya ini belum gandeng ke ADP. Ya. P ini akan gandeng ke ADP setelah ada 3H+ masuk ke sini. Makanya nanti dari NADH itu kan apa tadi, 1 NADH itu akan menghasilkan 3 ATP. Kan? Nah, sebenarnya itu enggak seperti itu. Makanya nanti kadang ada yang 36 atau 38 ATP. Itu di modul ada, sudah saya jelaskan. Di YouTube juga sebenarnya banyak penjelasan itu, tapi harus dipilih. Kadang di YouTube juga ada yang nggak benar juga. Nah, seperti itu. Sri, ada yang mau bertanya dulu? Iya, silahkan Pak. Ya, saya Bu Sri. Ya, mohon maaf Bu, tadi penjelasannya jujur saya baru tahu kalau misalnya seperti itu ya Bu ya. Sejauh ini kan yang kita tahu 1 NADH itu menghasilkan 3 molekul ATP, FADH 2 molekul ATP. Itu dari masing-masing
protein integral yang dilewati oleh si elektron melalui ubikonen dan sitokrom C. Iya. Gitu. Jadi kalau yang tadi ini sebenarnya saya baru tahu, saya ingin memastikan aja apakah betul harus 3 elektron yang melewati atau 3 elektron H+ yang melalui si si kompleks protein integral itu, Bu. Gitu, sehingga setiap kali NADH yang dipecah akan 3 elektron, kemudian 3 elektron itu nanti setiap elektronnya akan menggerakkan si si ATP sintase gitu, sehingga terbentuk 3 molekul ATP. Itu yang mau saya pastikan dulu. Iya. Baik, Bapak Ibu, ini sebenarnya di YouTube-nya ada, saya tampilkan dulu proses, berarti ini di dua-duanya ya, sebenarnya nggak lama sih, cuma 3 menit atau berapa gitu. Coba sebenarnya, semoga nanti saya bisa share lagi. Saya takutnya kalau saya tutup, saya nggak bisa share lagi. Bapak Ibu, ini yang ini dulu, yang transport elektron dulu. Ini penjelasan transport elektron dulu. The electron transport chain is a series of protein complexes embedded in the mitochondrial membrane. Electrons captured from donor molecules are transferred through these complexes. Coupled with this transfer is the pumping of hydrogen ions. This pumping generates the gradient used by the ATP synthase complex to synthesize ATP. The following complexes are found in the electron transport chain: NADH dehydrogenase, cytochrome BC1, cytochrome oxidase, and the complex that makes ATP, ATP synthase. In addition to these complexes, 2 mobile carriers are also involved: ubiquinone and cytochrome C. Other key components in this process are NADH and the electrons from it, hydrogen ions, molecular oxygen, water, and ADP and PI, which combine to form ATP. At the start of the electron transport chain, 2 electrons are passed from NADH into the NADH dehydrogenase complex. Coupled with this transfer is the pumping of 1 hydrogen ion for each electron. Next, the 2 electrons are transferred to ubiquinone. Ubiquinone is called a mobile transfer molecule because it moves the electrons to the cytochrome BC1 complex. Each electron is then passed from the cytochrome BC1 complex to cytochrome C. Cytochrome C accepts each electron 1 at a time. 1 hydrogen ion is pumped through the complex as each electron is transferred. The next major step occurs in the cytochrome oxidase complex. This step requires 4 electrons. These 4 electrons interact with a molecular oxygen molecule and 8 hydrogen ions. The 4 electrons, 4 of the hydrogen ions, and the molecular oxygen are used to form 2 water molecules. The other 4 hydrogen ions are pumped across the membrane. This series of hydrogen pumping steps creates a gradient. The potential energy in this gradient is used by ATP synthase to make ATP from ADP and inorganic phosphate. The ATP synthesis steps you see here are discussed in greater detail in the ATP synthase gradients animation. This animation illustrates 2 full cycles of electron donation. In biological systems, however, many electron transport cycles occur simultaneously, helping to ensure that the proton gradient is always maintained.
Baik, Bapak Ibu. Sekarang satu lagi itu yang khusus chemiosmosis yang nanti akan menjelaskan berapa H yang masuk untuk bisa terbentuk satu ATP. Concentration gradients are a key component of the biological world. The potential energy from these gradients is often used to perform biological work. Here we will focus on hydrogen ion concentration gradients. Hydrogen ions are also known as protons. A gradient exists when there is a higher concentration of a molecule in one compartment compared to a neighboring compartment. This animation will demonstrate how the potential energy that results from a hydrogen ion gradient uses ADP and inorganic phosphate, also known as PI, to synthesize ATP. This process involves an enzyme complex called ATP synthase. Gradients and the potential energy they create are key aspects of the biological world. A good example of the use of a gradient occurs in the mitochondria when ATP is synthesized. ATP is synthesized by ATP synthase, a large complex of membrane-bound protein. Here we see ATP synthase, along with other membrane-bound proteins. Notice the large difference in the number of hydrogen ions on the two sides of the membrane. This difference is a hydrogen ion, or proton, concentration gradient. The energy associated with this gradient is used to synthesize ATP from ADP and PI. This occurs at the ATP synthase complex. One hydrogen ion enters the ATP synthase complex from the intermembrane space, and a second hydrogen ion leaves it on the matrix space. The upper part of the ATP synthase complex rotates when a new hydrogen ion enters. Once 3 protons have entered the matrix space, there is enough energy in the ATP synthase complex. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat itu kalau misalnya H plusnya itu H-nya baru masuk 1, ini baru geser ke sini. Nanti kemudian masuk 1 lagi, itu baru turun ke sini. Ketika masuk 1 lagi, baru dia jatuh untuk nanti baru menyebabkan P nanti when a new bergabung hydrogen dengan ion ADP. enters. Once 3 protons have entered the transit on the matrix space, the upper part of the ATP synthase complex rotates when a new hydrogen ion enters. Once 3 protons have entered the matrix space, there is enough energy in the ATP synthase complex to synthesize 1 ATP. In this way, the energy in the hydrogen ion gradient is used to make ATP. Now let's watch the process again. Notice how the proton enters the ATP synthase and exits into the matrix space. Once 3 more hydrogen ions have crossed the membrane, another molecule of ATP will be made. In this example, the hydrogen ion gradient is large enough to produce 6 ATP molecules. Please watch as the remaining ATP molecules are synthesized. Oke, baik Bapak Ibu ya, saya stop. Tadi yang ditanyakan sama Pak Soleh itu satu NADH menghasilkan berapa Pak? 3, itu nggak salah Pak. Nggak salah itu. Nggak salah. Tetapi kenapa diambil 3, kemudian kalau diambil 3, nanti berarti kalau satu glukosa itu berarti akan menghasilkan kan 10 NADH-nya. Kemudian tambah FADH2, kalau satu NADH 3, kemudian satu FADH2 itu 2, berarti nanti ATP-nya di proses fosforilasi oksidatif ini akan menghasilkan 34 ATP gitu kan ya. Nah, kemudian kenapa? Ternyata pada kenyataannya bahwa satu glukosa itu tidak mesti itu menghasilkan 38 ATP. Jadi ada yang menyebutkan itu terjadi
36 ATP gitu. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Nah, terjadi demikian itu ada 3 alasan. Ada di modul ya, Bapak Ibu ya. Sudah dibaca belum modulnya? Jadi alasan yang pertama tadi bahwa satu NADH itu tidak mesti dihasilkannya tidak mesti 3 ATP, tetapi antara 2,5 sampai 3 ATP. Dan FADH2 juga tidak menghasilkan satu FADH2 itu menghasilkan 2 ATP tidak, tetapi antara 1,5 sampai 2 itu alasan satu. Jadi makanya kadang ada 36 atau 38. Makanya kalau satu NADH itu 10 ada berapa 2,5 istilahnya gitu kan. Nah, jadinya kalau 2,5 ya nanti jadinya 36 gitu kan. Nah, kalau 3 jadinya 38 seperti itu. Itu alasan satu. Kemudian alasan yang kedua adalah yang diperdebatkan adalah NADH yang berasal dari glikolisis. Nah, dari glikolisis itu kan ada 2 NADH. Sementara kan proses konversi energi dari NADH menjadi ATP ini kan di membran dalam mitokondria gitu kan. Nah, di membran dalam mitokondria, sementara 2 NADH ada di sitosol. Nah, kemudian ruang antar membran itu dan membran luar dari mitokondria itu kan impermeable terhadap NADH yang ada di sitosol tadi gitu. Jadi NADH yang dari sitosol ini masuk ke dalam membran dalam mitokondria itu dikatakan ada 2 jalur. Ya kan, satu adalah jalur malat aspartat, yang kedua adalah jalur gliserol fosfat gitu. Nah, kalau dia melalui saya share gambarnya ya. Jadi tidak hanya satu alasan, Pak, ada 3 alasan mengapa ada 36, mengapa ada 38. Nah, ini adalah satu dari malat aspartat. Jadi ketika ini adalah di yang atas ini adalah NADH yang ada di sitosol, sementara proses konversi energi terjadi di membran dalam mitokondria. Nah, ini yang ada di sitosol ini, NADH supaya bisa masuk ke dalam membran dalam mitokondria ini dia harus masuk ke jalur malas aspartat. Jadi NADH ini akan melepaskan H+-nya. Nah, H+-nya nanti akan diterima oleh oksaloasetat untuk membentuk malat. Jadi istilahnya H+ dari NADH hasil glikolisis itu bonceng sama malat, ya, bonceng sama malat. Kemudian bonceng sama oksaloasetat, bonceng oksaloasetat. Kemudian karena oksaloasetat itu diboncengi sama H+ dari NADH, maka akan terbentuk malat. Nah, malat ini bisa masuk ke dalam masuk ke dalam mitokondria gitu dengan perantaraan ini ada alfa ketogutarat di sini. Nah, jadi kalau seperti ini dikatakan kalau melalui jalur malat aspartat, maka berarti NADH ini masuk ke dalam mitokondria itu dalam bentuk NADH, ya, dalam bentuk NADH. Kalau dia masuk ke dalam mitokondria dalam bentuk NADH, maka ATP yang dihasilkan adalah 38. Kenapa? Berarti kalau masuk ke dalam mitokondria berupa NADH, berarti jumlah NADH total ada 10, gitu kan? 10 kali 3 30. Ya kan? Tambah FADH ada 4, berarti 34 gitu. Tapi kalau ini misalnya pada sel hati, kemudian ginjal, kemudian jantung pada manusia itu respirasinya pada sel-sel tersebut adalah melalui jalur malat aspartat. Kemudian berikutnya kalau yang jalur gliserol fosfat. Gambarnya kok nggak jelas ya. Sebentar saya coba buka gambar. Ini saya buka pakai ini jelas, tapi pakai yang tadi nggak jelas. Sebentar, semoga bisa kelihatan sama Bapak Ibu. Saya buka pakai foto nggak bisa.
Oke. Nah, kalau ini ya, ini nanti ini NADH, ini yang sebelah kiri adalah di sitosol, kemudian sebelah kanan adalah di mitokondria, di dalam matrix mitokondria, ini adalah membran dalam mitokondrianya. Nah, kalau ini NADH-nya, NADH melepaskan H+, nah H+-nya ini diterima oleh ini. DHAP ini kemudian untuk membentuk G3P. Nah, gitu. Jadi H+-nya itu bonceng di sini. Ya, bonceng pada DHAP. Kalau tadi kan boncengnya pada oksaloasetat, kalau di sini boncengnya di sini. Kalau bonceng ke dia, maka yang terbentuk adalah gliserol fosfat. Jadi masuk ke mitokondria ini bersama dengan ini. Istilahnya apa ya? H+-nya bonceng ini, terbentuk ini kayak malat tadi kan, kalau di apa namanya jalur malat aspartat kan bersama malat, ini berarti bersama G3P. Nah, nanti G3P ini akan masuk ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian baru H+-nya bisa masuk ke dalam mitokondria. Nah, kalau seperti ini dikatakan bahwa nah NADH yang dari glikolisis, yang dari sitosol tadi, ini masuk ke dalam mitokondria itu dalam bentuk FADH2. Ya, dalam bentuk FADH2. Kenapa? Karena ketika ini G3P ini nanti ke sini, masuk ke sini, kemudian diterima oleh FAD, maka akan membentuk FADH2. Jadi ini NADH masuk ke dalam mitokondria itu dalam bentuk FADH2. Nah, kalau dalam bentuk FADH2, maka nanti dia di apa namanya, di membran dalam mitokondria prosesnya seperti proses pengubahan FADH2 menjadi ATP. Jadi dihasilkannya adalah 2 ATP gitu. Nah, kalau dia masuk ke dalam mitokondria itu dalam bentuk FADH2, maka nanti ATP yang dihasilkan adalah 32 di dalam proses fosforilasi oksidatif, sehingga totalnya hanya 36. Nah, ini contohnya terjadi pada sel-sel otot. Nah, kayak sel otot kita, sel otot lurik kita itu respirasinya adalah menggunakan jalur gliserol 3 fosfat ini. Ya, jadi hasilnya adalah 36 ATP. Jadi kalau yang melakukan respirasi aerob adalah sel otot kita, maka hasilnya 36. Tapi kalau yang melakukan adalah otot jantung kita atau misalnya hati atau ginjal, hasilnya 38. Kenapa? Karena jalur yang dilalui itu berbeda. Itu penjelasannya ya Pak ya. Jadi tidak mesti 38 ATP. Itu Bapak Ibu sebelum masuk ke ini, tapi nanti kalau Bapak Ibu menjelaskan di kelas apa namanya, di kelas FASDA mungkin tidak menjelaskan sampai sini karena apa namanya, di FASDA kita akan fokus di fermentasinya. Itu Bapak Ibu. Baik. Kita lanjut ya. Ini tadi untuk apa namanya, istilahnya penguatan satu itu sebenarnya hanya mengingatkan sebentar tentang materi pembelajaran sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk materi ini sendiri, ini nanti Bapak Ibu, saya kan menggunakan kelas poin. Kalau Bapak Ibu nggak pakai kelas poin, itu namanya juga penguatan satu itu adalah kayak kita kalau mau ngajar masuk kelas itu hanya apa sih, persepsi. Bu. Terserah persepsinya mau seperti apa. Iya Pak, silahkan sebelum masuk ke sini. Ini di slide yang terusan. Ini? Ini? Apakah makhluk hidup yang bisa hidup tanpa adanya oksigen? Saya kira kata yang-nya itu, Bu. Oh iya, ini salah ketik Pak. Adakah makhluk hidup yang bisa hidup tanpa? Bisa. Apakah ada makhluk hidup yang gimana bisa, ya Pak? Bisa hidup tanpa adanya oksigen. Jadi yang-nya nggak usah masuk. Oh, yang-nya dibuang. Iya. Yang bisa hidup. Bapak Ibu pertanyaannya nggak harus ini juga, terserah Bapak Ibu mau apa. Kan tadi saya bilang ini adalah persepsi. Kalau Bapak mau pakai kelas poin bisa langsung pakai ini, tapi kalau nggak mau pakai kelas poin, Bapak Ibu mau pakai apa yang lainnya silahkan disesuaikan sendiri. Intinya gini aja, bahwa penguatan satu adalah mengingatkan kembali saja materi yang sebelumnya, gitu aja. Kemudian kita masuk ke sudah di sini di aktivitas pembelajaran karena ini adalah praktikum. Nah, nanti bisa menanyakan apakah nanti kita bisa kita hanya pengen tahu saja berapa orang sih di
di kelas itu yang sudah melakukan praktikum ini gitu. Jadi kayak kemarin di Tangerang itu saya tanya, ternyata lebih banyak yang belum melakukan daripada yang melakukan gitu. Jadi Sedikit silakan ya Pak, monggo. lanjutan. Kebetulan kami waktu di Serpong itu satu kelompok dengan Ibu Jubaida. Ada masalah di penggunaan termometer, Bu. Nah, termometer ya. Nah, itu ketinggian termometer dengan ketebalan plastisium. Jadi kami mendapat kesulitan untuk mengamati perubahan suhu karena itu oleh plastisium. Jadi harus ada pengaturan ulang tuh terkait plastisiumnya itu. Iya bisa. Sebenarnya termometernya boleh menyentuh airnya kok Pak, tidak apa-apa. Boleh menyentuh sampai di airnya, tidak masalah kan, itu kaca. Jadi kalaupun nyentuh di air tidak apa-apa. Biasanya kalau kita ngukur suhu pakai termometer ini kan pasti kita celupkan kan, dimasukkan kan, tidak apa-apa. Mungkin ini gambarnya kurang tepat, mungkin kalau Bapak Ibu kemarin punya gambar yang lebih bagus waktu praktek di Serpong, gambar Bapak Ibu lebih bagus, gunakan gambar Bapak Ibu. Ya, diganti saja ini. Kemarin itu begini, jadi ujung termometer sudah nyentuh ke dasar elemen itu. Tetapi itu untuk membaca skala kan itu warna merah ya di dalamnya. Tertutup oleh itu. Mesti ada cara lain. Bagaimana tuh? Gitu, tertutup oleh itu. Setelah perubahan suhu sudah terjadi fermentasi, Bu Sri. Jadi ketutup sama lilinnya itu, gitu. Aja, kita Bu. susah baca. Untuk pengamatan suhunya, jadi buka lilin aja, buka lilin langsung dilihat kan, nggak mungkin juga begitu dibuka langsung turun sesaat itu juga kan, gitu Bu. Jadi ngamatin suhunya itu di akhir pas bongkar, sesaat sebelum bongkar aja. Tertutup gitu. Sekali, jadi tidak kelihatan majunya mundurnya nggak kelihatan gitu. Memang kita hanya pengen tahu akhirnya aja sih Pak, nggak pengen lihat jalannya gitu. Tapi kayaknya susah Pak. Kalau mau pakai plastik nanti nggak rapat. Kami dulu sekarang biar kelihatan pakai plastik. Ya mungkin nanti Bapak Ibu punya ide yang lebih baik, boleh pakai yang lain boleh. Kami dulu menggunakan dari karet itu yang dilubangi, lalu untuk nutup pinggirnya pakai bahan baku rambut itu apa namanya? Rambut untuk laki-laki itu. Ya. Bahan baku rambut laki-laki. Bahan baku semir. Nah, itu pakai itulah pokoknya untuk menutup jangan sampai ada gas yang keluar gitu. Pakai Vaseline. Itu yang saya maksud. Pakai Vaseline. Boleh saja dicoba, kalau mau besok diajukan saja ke itu, Pak. Saya belum pernah melakukan, jadi saya nggak kebayang ya, Pak. Memang awalnya pakai Vaseline sih percobaan ini, cuma lama-lama Vaseline nggak ada, ganti ini gitu. Kalau Vaseline Kalau Vaseline kan lembek juga, Bu. Lembeknya dia agak lembek, iya, terus berminyak gitu. Ellen Mayer agak susah tuh sesudahnya. Jadi kalau ini mungkin kita kemarin kan sudah siapkan nih alat bahannya itu kita pakai plastisin. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mengamati suhu ya kita amati saja suhu akhirnya. Suhu akhir itu diamati pas saat bongkar tuh yang diamati suhu dulu biar dia tidak suhunya nggak udah turun dulu baru kita amati nggak. Jadi gitu. Kita tarik sedikit ke atas itu udah kelihatan suhunya segitu gitu. Jadi kita tarik saja ke atas sedikit, jangan dibongkar dulu plastisinya, tapi termometernya kan tadinya turun banget di bawah, tuh kita tarik ke atas supaya kita bisa lihat angkanya, itu masih posisi lilinnya belum dibongkar, gitu, ditarik ke atas untuk dilihat angkanya. Kalau udah kelihatan angkanya, nanti baru plastisinya bisa dibongkar. Dan diamati di akhir saja, tidak perlu sepanjang pengamatan itu kita mengamati suhu, tidak. Karena kan juga lembar kerjanya kan hanya diamati di akhir. Bapak Ibu ini nggak saya jelaskan lagi, cara kerjanya sudah bisa semua. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya tanya masih Bu Sri, yang percobaan tadi. Saya pernah nyoba itu gelembungnya banyak sekali sampai setengah Ellen Mayer lah. Kalau kemarin kan sedikit ya gelembungnya, hanya kecil halus gitu ya. Sehingga perubahan warna di tabung B-nya juga nggak begitu kentara gitu. Oh, baik. Nah, ini kenapa ya? Kita bisa siasati, Bu. Besok gini aja, gulanya banyakin, raginya banyakin, ya. gitu. Di situ aja.
dan sangat dipengaruhi juga oleh kondisi ragi kita. Besok Ya, raginya diusahakan harusnya beli yang raginya bagus. baru. Yang Jakarta, Bu Evi, itu ragi zaman dulu, nanti coba saja. Tadi aku lihat masih 2 raginya, tapi belum expired sih. Cuman kalau mau beli yang terbaru lagi, beli aja dari Indomaret gitu. Paling 5.000. Dan Oke, kalau ya, kemarin bisa juga tuh pengaruh permipannya mungkin iya, sama sama betul Bu. gulanya Saya di sedikit. sekolah jadi. nyoba nggak ada gelembung sama sekali. Terus akhirnya kok saya lihat, oh begitu saya lihat vermipannya expired. Ya udah saya percobaan lagi ganti vermipan, ternyata bisa. Emang faktor vermipannya. Iya, Jadi nanti Bapak Ibu silakan yang misalnya yang bagian ini, yang bagian UP ini silakan donatur vermipan yang memastikan bahwa vermipan Bapak Ibu adalah yang terbaru gitu. Ya, yang bagusnya dicoba dulu sebelum ya, sama kita. Betul. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Mau tanya deh. Iya, silakan Mbak Evi. Iya, ini kan tadi kan Bu Sri menyampaikan ini tidak harus seperti ini loh pertanyaannya gitu ya. Tapi Ya, kan betul. ini kan saya kan lihat nih jumlah slide-nya 55. Ini boleh dikurangi sesuai kebutuhan. Kurangin saja, Bu. Kurangin saja. Baik. Iya, Bapak Ibu semuanya, ini silakan dikurangin saja. Intinya itu, yang nggak boleh diubah itu ya praktikumnya itu. Praktikumnya ya harus seperti ini, karena alat bahan yang disediakan itu. Kalau kita ngubah, kita harus ngubah alat bahan lagi, ribet gitu maksudnya. Sebenarnya fermentasi nggak harus seperti ini, gitu. Tapi kalau misalnya nanti di wilayah lain itu nggak ada PP-nya nih, LSP-nya beli kemana-mana nggak dapet PP, ya udah nggak usah pakai PP. Kita bisa lihat bukan dari warnanya, tapi bisa lihat aja dari endapannya juga bisa, udah bisa membuktikan juga bahwa terjadi proses fermentasi gitu kok. Itu aja, menyesuaikan saja. Iya, makasih Bu. Coba silakan. Iya, silakan. Di plastisin itu di mana, Bu? Paling mudah? Di toko buku, Pak. Oh, toko buku. Iya. Mainan anak-anak Pak itu. Anak-anak ya. kan Yang dibentuk-bentuk gitu. Iya, di toko buku. Iya, betul. Kalau di mainan anak-anak Play-Doh, pernah dengar Play-Doh kan itu isinya plastisin. Itu Play-Doh itu plastisin yang bagus. Betul. Iya. Terus ini selangnya ini di tukang akuarium banyak. Di selangnya jangan di tukang bangunan, di tukang akuarium aja yang kecil-kecil. Gitu. Iya. Kalau dulu kami menggunakan ini Bu, kaca dibentuk dulu, dipanasin dulu, dibengkungkan begitu. Sekarang pakai selang aja, Pak. Ayo Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Satu lagi maaf. Iya. Kalau untuk membandingkan apa tadi larutan yang kita kasih penoktalin, perubahannya itu kan nggak begitu kentara ya. Kemarin itu karena mungkin dari pengaruh fermentannya ya, gelembungnya sedikit. Iya, betul. Gitu. Iya. Nah, kalau terjadi seperti itu, kita membandingkan perubahan warna awal sama akhir berkelihatan beda itu ada nggak gitu? Coba aja dikasihnya banyak, ngira-ngira aja nih, kira lebih jernih gitu ya. Dikasih PP-nya agak banyak biar warnanya itu agak lebih merah lagi gitu. Sebenarnya memang nggak begitu banyak berubah sih Bu. Misalnya ya, coba saya cari indikator PP-nya ya, coba. Indikator asam basanya ya. Biasanya apa sih itu pH meter ya? Ya. Nanti di situ kan kelihatan tuh kenapa warnanya berubah dari apa ke apa gitu ya. Saya carikan warna yang bagusan dulu sebentar.
Jadi nanti kalau menjelaskan misalnya, ini share saya apa Bapak Ibu? Yang tampil di Bapak Ibu apa? Gambar apa? PPT 10, berapa? 31 kayaknya nih. Masih PPT ya? Sebentar, berarti saya pindah dulu. Nih. Nah, ini Bapak Ibu, misalnya kemarin kita kasih PP, begitu kita kasih PP itu warnanya seperti ini, warnanya agak pink ke warna apaan gitu ya, menjadi lebih, nah dari lebih tua menjadi lebih muda, misalnya dari warna ini menjadi lebih ini, berarti kalau ini berarti makin asam, kalau ke sana, kalau ke sini berarti makin basah gitu kan. Nah, itu kan hanya menunjukkan ketika warnanya itu dari ungu menjadi lebih terang, berarti itu pH-nya naik atau turun gitu kan. Nah, itu. Kenapa pH-nya naik? Tadinya kan itu air kapur. Air kapur kan pasti basah. Nah, basah kan, itu misalnya itu warnanya ini kan kalau makin ke kiri makin terang kan Bapak Ibu, makin ke kanan kan makin gelap, makin ke kiri kan makin terang gitu. Itu artinya berarti ketika ketemu dengan CO2, ketika ketemu hasil respirasi dari si Fermipan itu, nah itu ternyata larutannya itu bertambah asam. Tahunya dari mana? Warnanya beda. Kan itu warnanya ungu banget, sekarang ungu terang. Kalau di pH meter yang lebih tua dengan lebih muda itu asaman yang lebih muda, yang lebih tua itu lebih basah gitu kan. Nah, itu bisa pakai itu. Kalau nggak mau pakai asam basah, itu namanya juga membuktikan hasil fermentasi kan nggak mesti asam basahnya. Kita ingin tahu, oh itu hasilnya adalah CO2, ada gelembung itu air, tadinya air, terus ada gelembung udara, berarti di situ ada udara. Apa itu situ? Oh, ada CO2. Kemudian berikutnya lagi yang muncul di tabung yang satunya itu muncul muncul endapan. Bapak Ibu kemarin mungkin muncul semua kan? Ada endapannya, bahkan mungkin ada yang banyak gitu ya endapannya ya. Ya, betul. Endapannya ada yang banyak. Endapan itu kan adalah CO2. CaCO3 endapannya. Ya, CaCO3. Jadi dari reaksi antara air kapur ketemu dengan CO2 nanti akan terbentuk CaCO3 atau endapan CO3 gitu. Ini. Kemudian satu lagi, ini Bapak Ibu jangan terpaku di sini ya Bapak Ibu ya, sesuaikan alat dan bahan yang tersedia di Bapak Ibu. Ya. Nih, ini kan 50 mili. Ya, kalau Erlenmeyer-nya kecil yang 100 mili pakai 50 mili. Tapi kalau Bapak Ibu Erlenmeyer-nya yang kayak di Tangerang kemarin itu dapat Erlenmeyer yang 250 mili, ya udah isi 100, jangan diisi 50 gitu. Ini sangat menyesuaikan dengan kondisi alat dan bahan yang kita punya gitu. Ini nggak mati, ini nggak harga mati gitu. Ya. Kalau misalnya besok pengen berhasil, kemarin kok aku perubahannya nggak banyak sih, coba buat trial and error aja. Kemarin mungkin kurang fermentanya, tambahin fermentanya. Mungkin kemarin gulanya cuma seupil gitu ya. Besok gulanya, kalau kemarin kan udah dibagi-bagi tuh gulanya segitu. Nah besok saya Bapak Ibu mau gulanya mau ditaruh gitu aja, terserah ngambil sendiri gulanya, terserah mau berapa sendok, boleh aja seperti itu, nggak harga mati itu. Kadang kalau kita praktikum sama anak-anak juga gitu, siapa tahu anak-anak dengan idenya itu mereka nanti akan menemukan sesuatu yang kita nggak kira-kira gitu. Oh ternyata dengan perlakuan seperti itu hasilnya bisa lebih baik gitu. Itu Bapak Ibu ya. Nih, kemudian ini pertanyaan. Nah, sebelum istirahat maghrib ini harus sudah terjawab dan harus sudah tertulis di kertas plano. Jadi nanti habis maghrib benar-benar tinggal membahas hasil percobaan ini. Gitu. Nah, ini presentasinya ini yang dilakukan setelah maghrib. Ini menempelkan kertas plano, kemudian dan lain-lain. Mungkin sudah terbayang kan kemarin ngikutin ini enggak? Yeah. Di zona 1 dan zona 3. Seperti ini kan pakai kertas plano ditempel terus mereka berkunjung gitu kan? Iya, iya. Ya, itu yang Bogor, yang Tangerang, yang zona 1 gimana? Zona 3 gimana? Samakah? Belum tahu zona 1, zona 3. Iya, gimana yang zona 1 dan 3 Bapak Ibu, ada yang zona 1 dan 3? Kalau zona 1 kemarin Bu, ini memang Bu pakai kertas karton Bu. Oh, kertas karton. Iya, kertas karton. Adanya karton nggak apa-apa ditempel gitu ya, Pak. Iya Bu, benar kertas karton, kemudian ditampil Bu satu-satu di depan Bu. Jadi ada yang jelasin, ada yang megang kayak itu Bu ini Bu. Oh gitu, jadi presentasi satu-satu present di depan gitu ya Pak ya? Iya Bu. Gitu.
Mungkin, tapi kalau seperti itu, kalau waktunya tersedia banyak bisa seperti itu. Kalau kemarin yang di Tangerang kita buat seperti ini supaya lebih hemat waktunya gitu. Kalau sampai satu-satu ke depan itu, kalau satu kelompok 10 menit, kalau 4 kelompok udah 40 menit gitu kan. Nah, kalau kita pakai sistem ini, sistem kunjung, mungkin 15 menit sudah bisa untuk 4 kelompok berjalan bersama. Gitu. Baik, terima kasih Pak, laporannya dari zona 1. Zona 3 gimana zona 3? Gimana presentnya? Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu, ini juga nggak paten. Terserah Bapak Ibu besok mau model presentnya seperti apa. Tapi kalau Bapak mengubah model presentnya, di PowerPoint Bapak Ibu juga diubah, nanti bingung sendiri kalau nggak gitu. Nanti peserta bingung, loh kok di PowerPoint-nya bunyinya itu kok kita nggak gitu. Nah, kalau Bapak Ibu model presentnya mau diubah, di PowerPoint-nya juga diubah gitu. Nggak harga paten, silahkan diperbaiki. Gitu. Dilewati aja Bu itu poin-poinnya. Iya. Menghilangkan yang sudah lengkap ini saya kira. Iya. Terus ini kesimpulan aja setelah mereka present semua, kita fasilitator di depan kemudian mengkonfirmasi dari hasil. Mungkin tadi pada saat mereka present itu muncul beberapa pertanyaan dari masing-masing kelompok. Nah, kemudian apa sih temuan-temuan? Misalnya ada yang nanya ini, kayak kemarin ada yang nanya ini kenapa seperti ini dapatnya dari mana gitu. Nah, itu oh ternyata ada reaksinya seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian nanti ini boleh mau SBK mau tidak, tapi ini karena malam-malam ini sebenarnya SBK-nya saya kasih senam, tapi karena ini jatuhnya malam ini juga mungkin bisa diganti. Ya. Ini di sini bisa diklik berarti bisa langsung masuk ke itunya. Ke YouTube-nya atau enggak harus ini Bapak Ibu. SBK-nya silahkan ganti. Ya, silakan ganti, nggak harus ini. Oke. Yeah. Nah, penguatan 2 itu yang itu apa namanya tadi. Nah, ini kemarin yang sempat menjadi pertanyaan, apakah respirasi anaerob itu sama dengan fermentasi? Nah, kemarin ini jawabannya beragam, ada yang betul, ada yang salah gitu ya. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ya, ini mungkin selama ini mungkin terlewat dari kita karena buku-buku juga kadang tidak menuliskannya. Ya, bahwa ada 2 mekanisme umum yang digunakan oleh sel itu untuk mengoksidasi bahan-bahan organik. Ya, jadi bagaimana suatu organisme itu mengubah bahan organik menjadi ATP itu yang tanpa menggunakan oksigen itu ada 2 mekanisme. Satu adalah respirasi anaerob, yang satu lagi adalah fermentasi. Nah, di sini perbedaan antara respirasi anaerob dan fermentasi adalah pada tadi yang saya jelaskan tadi, pada proses terutama pada proses yang tadi fosforilasi oksidatif, atau istilahnya gini, kalau tadi ada 4 tahap respirasi aerob, maka pada fermentasi itu hanya berlangsung 1 tahap ini, hanya berlangsung 1 tahap glikolisis saja, ya, hanya berlangsung 1 tahap glikolisis. Itu pada fermentasi. Tapi kalau pada respirasi anaerob itu berlangsung sampai terjadi proses transport elektron. Jadi sampai transport elektron. Ya, jadi sampai transport elektron. Jadi dia cuma yang membedakan adalah dia kalau respirasi anaerob itu sebenarnya sama dengan respirasi aerob, cuma yang membedakan adalah si penerima elektron terakhirnya. Kalau penerima elektron terakhirnya adalah oksigen, maka itu disebut sebagai respirasi aerob. Kalau respirasi anaerob itu tidak pakai oksigen. Terus pakai apa? Ya tergantung makhluk hidupnya. Gitu. Makhluk hidupnya beda-beda, yang dipakai sebagai penerima elektronnya juga lain-lain gitu. Nah, itu adalah organisme-organisme yang melakukan respirasi anaerob. Nah, di sini diambil contoh adalah bakteri laut bereduksi sulfat. Itu penerima elektronnya adalah SO4 2-min. Gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin selama ini yang kita tidak pikirkan itu. Nah, kalau fermentasi itu dia tidak melalui itu. Jadi dia cuma glikolisis aja, muter aja di situ, tidak masuk ke oksidasi piruvat, tidak masuk ke Krebs, tidak masuk ke transport elektron. Gitu. Kalau fermentasi. Nah, kemudian kayak kasusnya itu pada kasus suka misalnya kalau kita olahraga
Nah, kita capek, nah itu dikatakan otot kita melakukan respirasi anaerob gitu. Nah, itu sebenarnya yang betul kan melakukan respirasi anaerob, tetapi otot kita itu sedang melakukan fermentasi. Ya, jadi fermentasi itu yang benar adalah fermentasi, jadi bukan respirasi anaerob. Jadi Bapak Ibu kadang kita nanti harus meluruskan hal-hal yang seperti ini. Ya, kalau nanti Bapak Ibu menyusun modul atau menyusun buku, ya kita harus cari referensi yang terbaru. Jadi jangan menggunakan referensi yang salah gitu ya. Kayak yang kemarin yang pada sintesis protein mungkin Bapak Ibu beberapa buku menyebutkan oh yang ditranskripsi adalah rantai sennya. Nah, itu sebagian besar buku menuliskan seperti itu, yang ditranskripsi rantai sennya. Ternyata dijelaskan kemarin itu rantai antisen. Ada beberapa buku yang menyebutkan bahwa memang yang menjadi template adalah antisennya. Tapi misalnya kalau saya nemu misalnya pada buku Bumi Aksara atau buku penerbit tertentu itu masih yang ditranskripsi adalah sennya seperti itu. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang harus kita luruskan nanti kalau misalnya kita kita dapat ilmu-ilmu yang baru kita tuangkan dalam buku kita mencoba menuangkannya adalah dengan menggunakan referensi-referensi terbaru dan tentu saja adalah referensi-referensi yang valid itu Bapak Ibu. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Sri, ada pertanyaan yang tadi aerob, anaerob ya. Slide sebelumnya tadi yang ditanya. Mana ya? Yang hijau tadi. Ini. Setelah ini Bu Sri, tadi yang penjelasan aerob, anaerob ya. Ini? Nah, ya ini. Dulu ya kalau nggak salah saya pernah baca, nggak tahu sumbernya udah lupa gitu ya. Perbedaan fermentasi aerob dan anaerob itu kan tadi ada pertanyaan apakah ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa oksigen, kan nggak ada ya gitu. Itu pasti butuh oksigen. Kenapa dibilang aerob itu kalau oksigennya bebas gitu. O2 seperti rantai transport elektron yang penerima elektron terakhir adalah O2 berarti oksigen dalam keadaan bebas itu sehingga juga disebut aerob gitu. Nah, anaerob itu bukan tidak butuh oksigen tapi oksigennya dalam keadaan terikat dalam satu senyawa. Contohnya ini SO4 2- ya. Ini kan dia tidak bebas oksigennya. Sehingga anaerob itu kalau dilihat dari sini kan benar nih ya, penerima elektron terakhir ada SO4 oksigen yang tidak bebas, makanya disebut anaerob. Yang aerob itu penerima oksigennya, penerima elektron terakhirnya adalah oksigen. Ini kan sama dengan penjelasan Bu Sri, cuma boleh nggak ada definisi seperti itu tadi, anaerob penerima elektron terakhirnya adalah oksigen bebas, kalau anaerob itu penerima elektronnya oksigennya terikat dalam satu senyawa. Kalau lihat dari penjelasan ini juga contohnya sama ya. Ya, tapi gitu itu ya. Kalau misalnya kita mau boleh saja sih asal kita ini Bu, asal kita jelas sumbernya aja. Asal kita ada sumbernya dan sumbernya itu valid itu boleh saja. Tidak masalah. Tapi kalau sumbernya tidak valid ya jangan Bu. Iya. Nanti malah mengundang. Ini kan ada tingkatannya di buku saya, sebentar saya tampilkan ya. Di proses ini ada tingkatannya bagaimana proses pengikatan itu apakah dia terlepas dulu oksigennya dari SO4-nya gitu ya. Tadi contohnya adalah bakteri pereduksi sulfat ya. Bakteri pereduksi sulfat yang anaerob nih. Nih Bu, ada urutan bagaimana dia mereduksi sulfat itu. Nih. Nih Bu. Nah, di sini Bu. Iya. Ini bakteri pereduksi sulfat ini bagaimana dia mereduksi sulfat ini dari ini SO4-nya. Nah, nanti terbentuk HS, H2O, kemudian nanti tahap berikutnya, ini, terus hasilnya ini, nah terakhirnya ini kalau reduksi sulfat yang atas, jadi ini bakteri yang atas ini reduksi sulfat, jadi sulfat ini akan tereduksi
menjadi ini, Bu. Jadi tidak ada penguraian menjadi oksigen dulu, tidak. Ya. Tidak ada penguraian menjadi oksigen, tidak ada, Bu. Terus bakteri sulfit pun, ya, ini yang mereduksi sulfit, nah itu dia pakai sulfit kalau mereduksi sulfit. Kalau bakteri sulfur berarti dia menggunakan sulfur. Nah, itu. Jadi ini adalah organisme-organisme anaerob yang dimana dia menggunakan senyawa-senyawa ini sebagai penerima elektron terakhirnya. Tapi memang sih Bu, kalau kita lihat semuanya ada O-nya kan, ini SO4 ya, ada O. Ini SO3 ada senyawa, benar ya semuanya. Kalau reduksi sulfur nggak ada O-nya, Bu. Ini sulfur. Ya, sulfur S aja. Tapi yang sini yang tiosulfat itu ada O-nya. Tapi ini memang O-nya terikat pada suatu senyawa. Ini sudah jadi senyawa. Kalau kita di pelajaran kimia kan walaupun itu misalnya H2O dengan O itu kan udah jelas beda. H2O itu cair bentuknya, itu sebuah senyawa. O itu oksigen, itu jelas berupa gas. Jadi kita nggak bisa bilang kalau misalnya itu oksigen terikat sama oksigen bebas, itu saya definisinya malah belum begitu paham. Saya kalau jelaskan nanti takut salah, Bu. Kalau misalnya ini CO2 ini kemudian dikatakan O-nya terikat pada C, ya apakah bisa dikatakan seperti itu? Saya belum paham juga. Saya harus cari referensinya dulu daripada nanti saya salah menjelaskannya, gitu. Jadi kalau memang mau dibikin definisi seperti yang tadi Bu Zubaida sampaikan, tentu kita harus cari sumbernya dulu, Bu. Kalau kita ada referensinya boleh saja. Yang penting nanti pemahamannya itu kan sama gitu, dan ada referensi yang bisa digunakan. Itu Bapak Ibu, sepertinya sudah selesai kok. Ini ke sini ke bawahnya sudah selesai. Ini udah tambahan saja. Nah ini reaksi fermentasi ini udah biasa kan? Ini Bapak Ibu. Oh ini kemarin yang muncul, kemarin ada pertanyaan. Apa sih namanya? Kenapa tape itu kan nggak dikasih air? Kenapa munculnya air? Apakah air yang di tape itu kita di tape kan nggak pakai air tuh? Tiba-tiba pas sudah jadi tape 3 hari kok ada airnya? Dari mana airnya? Gitu kan? Nah, gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Apakah kemarin di zona 1 dan zona 3 muncul pertanyaan itu? Ya. Ini untuk fermentasi alkohol yang kita bahas. Jadi di dalam fermentasi alkohol itu dari reaksi respirasi itu yang dilalui hanya glikolisis. Glikolisis ini akan melepaskan 2 ATP menghasilkan asam pirufat, kemudian pirufat ini melepaskan CH2 terbentuk asetaldehid, kemudian asetaldehid ini akan terbentuk etanol. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau misalnya di singkong yang kita rebus itu misalnya, apakah singkong itu yang kita rebus tadi itu tidak mengandung air? Enggak, Bu, ini kan singkongnya benar-benar nggak ada airnya nih. Kan kalau istilah kita nggak seperti itu ya. Kalau misalnya yang coba kalau Bapak Ibu misalnya pernah praktikum di lab gitu, kalau kita mau mengukur hasil panen misalnya, misalnya panen bayam, kenapa yang kita ukur adalah berat kering? Kenapa Bapak Ibu? Yang kita gunakan untuk pengukuran, kita pengen tahu nanti banyak kandungan airnya pasti masih. Nah, berarti sekarang kita lihat misalnya di daun bayam itu, daun bayamnya nggak ada airnya, nggak ada kan? Kita udah cabut nih, bayamnya itu nggak ada airnya. Nah, tapi kenapa begitu kering sama basah, itu kok beda beratnya? Berarti ketika basah tadi, bayam itu ada airnya, tapi airnya kan nggak pegang sama kita kan? Sama seperti singkong, ketika kita kukus, habis dikukus kita mau bikin tape, singkong bekas kukusan tadi kalau kita pegang ada airnya nggak Bapak Ibu? Nggak ada kan? Ada. Tapi itu ada kandungan airnya nggak sebenarnya di situ? Ada. Ada, itu nggak ada airnya ketika sudah berat kering, baru nggak ada airnya. Kalau itu masih singkong bekas dikukus, itu ada airnya. Tapi tidak tahu berapa kandungan airnya di situ. Gitu. Atau misalnya singkong mentah aja deh, singkong mentah itu kalau kita kulitin, kita pegang, nggak ada airnya. Tapi begitu kita parut, begitu kita peres, ada nggak airnya? Ada. Gitu. Sama singkong ketika kita kukus, udah mau kita bikin tape, yang kelihatan singkong setengah matang itu nggak ada airnya, sebenarnya dia punya kandungan air, tetapi ya mungkin kandungan airnya tidak banyak, jadi nggak netes gitu airnya gitu. Bukan seperti itu ya bahasanya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tanya kenapa tape ada airnya, apakah air tape itu alkohol semua? Jelas bukan. Ya, itu jelas bukan alkohol semua. Tetap itu masih ada airnya, kecuali
Ya, kecuali misalnya proses fermentasinya lama gitu ya, proses fermentasinya lama, kemudian makin lama kan nanti kandungan alkoholnya itu makin tinggi. Makanya kalau orang bikin anggur itu sampai puluhan tahun itu kenapa prosesnya lama? Berarti semakin lama nanti kan kandungan alkoholnya akan semakin tinggi. Artinya proses untuk mengubah dari asetaldehid menjadi etanol itu butuh waktu yang lama gitu. Kalau misalnya belum jadi etanol semua, ya berarti itu masih ada sebagian yang menjadi ini, ada sebagian yang belum berubah menjadi etanol gitu. Itu Bapak Ibu. Terus ini adalah ini nanti tolong direvisi, kalau nggak dibuang saja ini Bapak Ibu, sepertinya ini nggak benar ini. Ini di modul nggak ada, Ya, di modul nggak ada. Ini saya hanya tambahan saja. Ada yang nggak benar, di mana ya nih yang nggak benarnya? Yang nggak benar kayak di bawah deh, Bu. Yang ringkasan reaksi ini kan harusnya tidak ada NADH2 ya, karena NADH2 itu kan dia muter terus ya, sebenarnya bukan kalau seperti ini kan bisa dilepas. Kalau dia menuliskannya seperti ini, kan sebenarnya dia nggak dilepas kan, dia tetap ada di sini tuh. NADH-nya itu tetap di sini. Tetap dia bersiklus, bukan dilepaskan. Jadi mungkin ini nanti dibuang saja untuk tampilan berikutnya, nanti ini tidak ada di modul juga, jadi ini dibuang saja. Kemudian ini fermentasi asam laktat, ya fermentasi asam laktat. Jadi kalau di kita misalnya otot kita itu kekurangan oksigen, nah otot kita akan melakukan proses ini, akan melakukan fermentasi asam laktat. Jadi bukan respirasi anaerob, tapi fermentasi asam laktat. Memang masih banyak, masih jarang buku-buku yang menuliskannya itu adalah fermentasi asam laktat. Tapi kalau Campbell itu yang otot itu sudah istilahnya dia sudah fermentasi. Kita mengistilahkan dengan respirasi anaerob lagi. Respirasi anaerob itu sebagian besar dilakukan oleh organisme-organisme yang saudaranya bakteri dan kawan-kawan itu. Baik, Bapak Ibu sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau bisa jawab, nanti saya jawab. Kalau tidak bisa, nanti kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu sudah hebat semua, saya malu. Jadi di sini ada senior-senior saya ada di sini semua. Oke, Bapak Ibu, saya stop share-nya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, Bu, saya Bu. Oke, monggo Pak Parto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin teman-teman semua. Saya ingin ini ya konfirmasi aja, Bu. Saya terus terang untuk saya sendiri besok akan menyampaikan materi ini untuk fermentasi ya, metabolisme. Kemudian saya mencoba, terus terang saya belum beli kelas poin yang pro itu ya. Saya kemarin mendownload yang free itu, tapi kelihatannya kok tidak bisa berjalan baik, itu tidak berjalan normal, sehingga saya sendiri sudah bukan membuat PowerPoint, tapi PowerPoint itu saya ambil kemudian istilahnya kita tidak menggunakan kelas poin itu bagaimana besok di dalam presentasi saya gitu. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Jadi tinggal begini saja, gimana, Bu? Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tidak mau pakai kelas poin, ini tinggal di delete saja, Pak. Nih, misalnya ini kan ada kelas poinnya nih. Saya kan pakai kelas poin. Kalau Bapak Ibu nggak pakai kelas poin, delete aja dari mulai sini. Nih, ini di delete aja nih. Di delete aja langsung gini tuh, delete. Ya kalau saya delete tapi seandainya langsung nggak apa-apa, Bu. Artinya kita langsung ke slide berikutnya kan nggak apa-apa sebenarnya kalau begitu. Oh, nggak apa-apa. Gimana itu? Terus ini kan nggak dipakai nih, Pak. Misalnya yang membuat adonan roti mengembang, Bapak kan misalnya Bapak mau langsung tagihan, jawabannya langsung Bapak mau mundur ke belakang aja, tanya orangnya satu-satu, apalagi kalau Rio nih. Rio perlu kali pakai ini, gitu kan? Rio muridnya berapa? 3 ya? Iya. Karena gini, Bu. Iya. Karena nanti seandainya saya menggunakan kelas poin kita belum siap. Kemarin saya terus terang juga banyak pekerjaan di kantor sehingga belum sempat ngotak-ngatik lah, belum menggunakan gitu. Nanti ini dihapus saja, Pak. Menghapusnya gampang, Pak. Ini kan ada tandanya, ada short answer, diklik aja. Iya. Bapak delete. Biasa udah di delete biasa aja, Pak. Iya, tahu. Deletin aja satu-satu. Selesai, Pak. Iya. Nah, terus kemudian tadi Bu Evi nanya, ini slide-nya banyak banget. Udah, ini misalnya ada beberapa pertanyaan, jadiin aja satu slide. Ini kenapa beberapa pertanyaan ini saya beda slide, karena untuk kelas poin begitu. Untuk kelas poin itu satu slide hanya satu pertanyaan.
Jadi ketika pertanyaannya banyak, otomatis slide-nya jadi banyak. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya nggak pakai kelas poin, udah ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa Bapak Ibu delete, ganti pertanyaan sendiri yang misalnya Bapak rangkum dari 5 pertanyaan ini rangkum jadi 1 pertanyaan, boleh. Gitu. Yang intinya penguatan 1 ini adalah mengingat yang kemarin. Nanti penguatan 2 adalah membahas dari tadi hasil praktikum itu apa, berhubungan dengan apa, itu aja. Itu ya Bapak Ibu ya semua. Iya, kemudian yang kedua Bu, yang berikut Bu. Ya, untuk monggo, tadi video untuk respirasi itu kalau saya belum waktu itu waktu di Serpong itu kelihatannya belum ditampilkan waktu itu dari Ibu itu juga nggak salah. Hanya kita mengacu waktu praktek mengacu dari apa ini? Video yang mana Pak? Video yang mana? Untuk respirasi aerob yang kita menggunakan tabung itu, menggunakan air mayor itu. Artinya ada videonya enggak itu? Itu ada videonya enggak? Aja itu waktu itu. Oh, enggak ada. Oh gitu. Enggak ada videonya ya? Pak emang. Enggak ada video. LKS aja. Saya tanya itu. Ya itu. Enggak, pakai gambar saja Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Bapak iya, Ibu. Bu Sri, benar. Itu yang ada brainstorming ya? Apa itu yang video itu senam ya? Itu terlalu panjang juga ya? Apa gimana? Ganti yang lebih cepat. Enggak harus itu. Tadi saya bilang Bapak Ibu bisa ini modifikasi sendiri. Yang itu mah enggak. Bukan harga mati, ini PowerPoint ini Bapak Ibu. Apa namanya, mau brainstormingnya mau pakai apa terserah Bapak Ibu. Itu bukan brainstorming namanya. Yang di belakang tuh namanya apa? Ice breaking. Ya. Ice breaking. Ya. Nah, ice breaking terserah Bapak Ibu mau senam kayak kemarin, senam kayak Bu Hikmah kemarin, mau kepala pundak lutut kaki, monggo istilahnya itu kan bebas, bukan harga mati. Untuk video ice breaking silahkan mau yang mana lagi. Gitu. Terserah. Kalau mau video yang paling depan yang untuk pembuka, ini saya tampilkan bagaimana proses pembuatan roti. Bapak Ibu punya yang lebih baik, yang intinya menunjukkan proses fermentasi, silahkan ganti, nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau ini kan saya yang buat, saya izinkan Bapak Ibu untuk mengganti itu. Tapi kalau yang materi Siti kemarin itu saya tampilkan versi aslinya dan ada versi saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengubah, kalau Bapak Ibu mau Bapak Ibu lihat versi aslinya dari sana, karena kalau Siti itu bukan kita yang bikin, tetapi dari timnya Madrasah Reform ya, dari situ. Jadi kita nggak berani atau nggak boleh merubah yang versi asli itu. Makanya kalaupun kita membuat mau menambahkan sesuatu, nah itu tetap yang aslinya nggak boleh ada yang dihilangkan, gitu. Jadi bisa menambah, tapi tidak boleh ada yang dihilangkan. Menambah pun diingatkan kemarin untuk Siti itu katanya kan di MI itu waktu itu yang diingatkan sama tim Siti. Di MI itu kan literasi, jadi akhirnya materi Siti itu dipenuhin sama literasi gitu, ditambahin sama literasi, jadinya akhirnya materi Sitinya sendiri nggak dapat gitu. Jadi diingatkan Bapak Ibu kalau mau menambahkan materi ya tambahkan sekedarnya saja yang menunjang, jadi jangan sampai nanti menghilangkan esensi aslinya gitu. Tapi kalau ini materi respirasi anaerob ini, fermentasi ini saya yang buat, saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengubah sendiri tergantung kepada aplikasi yang Bapak Ibu mau pakai di dalam maju ke kelas nanti. Yang pasti yang tidak boleh diganti adalah ini intinya cuma satu saya sampaikan. Intinya penguatan satu adalah mengingatkan pelajaran kita kemarin, kemudian kegiatan inti adalah praktikum, kemudian sampai presentasinya nanti, kemudian nanti penguatan dua adalah membahas hasil kerja tadi, ya. Kemudian dari pembahasan di penguatan dua itu diharapkan setelah belajar ini itu yang belajar itu sudah dapat konsep fermentasi itu apa, konsep respirasi anaerob itu apa, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar praktek saja, karena kebanyakan kita kalau praktikum di sekolah habis praktek udah nanti konsepnya ntar ada waktu sendiri bahas konsep gitu. Nah kalau bisa seperti ini langsung berjalan praktek, langsung kita diskusi ya. Nah nanti langsung di akhir praktikum itu kita sudah dapatkan tujuan yang ingin kita capai, bahwa bukan hanya
kalau praktek, kalau ini kan kita bisa dapat pengambilan 2 nilai kan, ada nilai kegiatan keterampilan, kegiatan praktikumnya, bisa ambil nilai laporannya, bisa ambil nilai presentasinya, tapi nanti ketika kita mau ulangan kan tetap harus ada teori tentang respirasi anaerob, tentang fermentasi. Jadi dalam satu kegiatan ini nanti kita bisa dapat tagihan baik nilai pengetahuan maupun nilai keterampilannya. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti pokoknya intinya seperti itu saja. Silahkan PowerPoint-nya dimodifikasi sendiri yang termudah buat Bapak Ibu. Gitu. Baik, ada lagi yang bertanya? Ibu, Sudah malam? Baik. Butinia? Butin? Halo? Butinia, sudah selesai Butin, saya kembalikan ke Butinia. Oh ya, maaf lagi ngeprint. Coba saya akhiri ya Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangannya, kekurangan itu dari saya. Mohon dimaafkan kalau misalnya ada yang salah, nanti mohon saya di WA biar nanti ke depannya saya nggak salah lagi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, sudah selesai pembekalan semuanya. Kalau mau intip-intip lagi pembekalannya udah saya post di YouTube ya, linknya udah saya share, playlistnya jadi satu semuanya di situ. Kali ada yang mau lihat-lihat yang sladogram atau materi-materi yang lain gitu. Nah untuk yang MEQA, MEQA ini ada kemungkinan dia akan kembali ke 3JP lagi. Jadi siap-siap aja Bapak Ibu kalau misalkan learning loss-nya itu tidak jadi ada, karena ini ada info seperti itu ya, kalau learning loss nggak jadi berarti MEQA-nya kembali ke 3JP. Jadi siap-siap aja yang mengampu MEQA ya untuk menyiapkan. Insya Allah ini sih banyak ya materinya ya, jadi 3 jam malah enak ya. Iya malah enak. Luasa. Oke Bapak Cuma Ibu ya. pembekalannya Bu Tinia yang MEQA kemarin sama Pak Ade itu untuk pretest post-test ya, berarti kan itu terkait modul ya. Kalau untuk pasda nanti itu waktu itu Pak Ade juga ngasih itu ya, yang dikasih grafik di planonya itu untuk mungkin itu untuk panitia kali itu, karena peserta diminta menilai tentang administrasi, pelayanan hotel, pelayanan panitia, cuma itu nggak sempat. Iya, nanti Itu kalau tadi udah disampaikan sih nanti pada saat Fasda turun ke MGMP itu mereka diminta untuk ini memang menyiapkan soal itu. Kemarin kalau nggak salah Pak Ade udah tunjukin ya untuk yang biologi gitu kayaknya. Coba lihat di folder deh, Pak Ade udah share kalau nggak salah ya. Di situ ada macam-macam ya mapel termasuk biologi, nanti coba diintip ya soalnya. Atau bisa ditanya ke Pak Ade lagi apakah itu bisa langsung dipakai atau gimana, karena itu udah saya lihat di foldernya tuh ada semua mapel itu, jadi mungkin udah bisa dipakai. Kalau nggak salah tadi Pak Ade juga ngepost ya, lihat yang warna hijau gitu ya kalau nggak salah ya, jadinya bisa apa namanya ada Google Form-nya gitu kalau nggak salah, nanti dicek lagi ya gitu. Jadi Pasda nanti menyusun soal pretest post-test ya. Iya itu betul. Di saat materi MEQA ya? Enggak ada materi MEQA kan Bu, kan materinya itu betul-betul sesuai dengan yang ada kita kita sampaikan di proposal block grant. Kan sesuai dengan itu, makanya RTL-nya juga kan berubah. Saya udah share ya di grup tuh RTL-nya. Jadi memang kalau lihat RTL-nya itu lebih betul-betul sesuai dengan yang akan dilaksanakan mereka di komunitas MGMP, sesuai dengan yang sudah dijadwalkan di proposal block grant itu loh Bu Zubeda. Itu. Nah, itu jadi UP-nya pertanyaannya nanti pertanyaan ini terkait dengan mapel, Bu. Terkait mapel. Kalau misalkan kan beda-beda ya setiap MGMP kan ya ngambil ininya kan UP wajibnya, terus kemudian ada juga yang milih UP pilihan gitu. Kalau saya di Jakarta Pusat nggak ada pilihan UP pilihan, adanya UP wajib aja.
Nah, jadi disesuaikan. sama. Disesuaikan dengan yang mau disampaikan itu. Jadi pretest post-nya benar-benar mapel semuanya ya, nggak ada materi umum lagi. Insya Allah teman-teman. Penjelasan itu di materi mana Bu Tina? Penjelasan bahwa nanti Mas Dait apa? Iya di MEQ Ibu sekalian di situ. Oh ya udah. Berarti materi apa yang apa ya, angket gitu ya, semacam angket penilaian pelayanan itu mungkin diganti dengan itu aja kali ya. Iya betul. Menyusun itu. Ya, nanti mereka makanya kalau misalkan dikembalikan menjadi 3 jam, 3 JP enak nih ya. Lebih panjang kan waktunya, mereka mungkin bisa lah bersiap-siap gitu ya untuk mendesain itu ya Google Form untuk persiapan pelaksanaan nanti gitu. Kalau misalkan tetap 2 jam, kalau belum ya mungkin nanti jadi mandiri ya kegiatannya. Jadi kegiatan mandiri. Mudah-mudahan sih semua sudah terbiasa ya pakai Google Form ya, mudah-mudahan. Kalau enggak ya nanti mungkin bisa dibantu online atau gimana lah nanti ya teman-teman untuk pelaksanaan ininya. Oke, baik Bapak Ibu udah siap-siap semua ya? Udah koper udah rapi ya? Pak Wawan udah rapi belum pakaian? Bu Tini ya, Bu. kita berkas-berkas hanya di print aja kan, nggak ada yang diupload lagi ya? Kalau lihat di grup itu nggak ada. Terus kalau lihat berdasarkan pengalaman yang harus betul. Kalau lihat pengalaman yang lalu juga sama nggak ada. Jadi untuk narsum itu nanti kita ada link untuk mengisi kehadiran. Nanti isinya tuh kayak biodata Bu, kayak biodata. Memang banyak banget yang harus diisi. Tapi nanti kalau sekali kita udah ngisi itu akan kesimpan. Kecuali surat tugas. Jadi setiap kita absen ngisi presensi itu harus upload surat tugas. Surat tugasnya dalam bentuk JPEG. Jadi nanti di ini aja ya diubah ya, diubah jadi bentuk JPEG gitu. Kalau sama mau nanya, ya itu yang beli bakteri berapa duit harganya? 300. Tadi aku udah ngomongin Masnya. 301. Tuh Bu Sri apa? Beli dua. Bakterinya udah tahu belum? Udah, dia mau ngirim ke Surabaya hari Jumat nyampe. Jadi dekat. Oh, alhamdulillah. Ya udah Bu, belilah. Apa namanya? Yang dibeli apa? Bacillus subtilis sama Rhizobium. Bacillus subtilis sama Rhizobium itu biasa. Leguminasur. Iya, oke. 300-an ya? Itu nalangin dulu kita. Iyalah. Ya. Bu Sri Wahyuni belum di ini ya, belum dikasih bukti ini dari sana ya? Bu Sri Wahyuning sih. Kalau di Jakarta udah dikasih itu Bun kwitansi tapi difotoin. Oh, difotoin. Oh ya. Udah nyampe Bu Epi. Besok katanya, besok sore. Jadi di hotel. Aku tadi ngubungin kalau ngirim besok katanya Jumat sampai. Ya kan Jawa Timur sama ya. Dari Jember ke Surabaya. Iya. Ya udah. Oke deh, siap-siap teman-teman semua berkas-berkasnya yang perlu di-print. Kalau nggak sempat nge-print nanti minta di-print di sana, di hotel, nggak apa-apa. Yang penting semuanya udah aman ya. KTP jangan ketinggalan. Nanti nyari-nyari KTP yang mau naik pesawat, naik pesawat tuh butuh KTP banget. Itu ya Bapak Ibu ya, insya Allah kita cukupkan. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, acara kita berjalan. Ya. Ada kabar baru ini, ada Bu Tina nggak di sini nih, Bu Tina? Kenapa Bu Yulis? Bu Tina ada nggak Bu Tina? Nggak ada. Saya nggak jadi beli bakteri. Udah dikirim pakai Gojek sama Bu Tina, alhamdulillah. Bakteri? Hah? Bakteri sisa di Atria kemarin dikasih ke saya sama Bu Tina. Oh masih ada. Oh. Saya untuk sekalian sama pewarnanya ya? Iya, sama pewarnanya dikirim pakai Gojek baru nyampe. Oh, alhamdulillah. Sip lah. Iya, oke, sip lah. Jawa Timur udah. Oke, kalau begitu. Ya. Oke, Bu Yulis, kenapa tadi? Mau ngomong apa Bu Yulis? Enggak, alhamdulillah. Udah dapat bakteri, alhamdulillah. Yulis besok berangkat duluan ya. Lambat dah. Saya bisa jalan sendirian. Gak tahu tuh. Jawa, oh udah keluar ya tiketnya ya?
Udah, kita pesen bertiga coba, masa dipisah pesawatnya. Oh alah. Bu Tinia, kita Ya, Bu. sama kan ya dari Soekarno Oh. Hatta kan? Oh iya Bu, ada dapat SMS barusan maju jadwalnya ya 10.30. Hah? Ada Jam SMS berapa? masuk, coba cek deh, dimajukan penerbangannya. Jam berapa? Jam 10.30 tadinya kan 10.50 jadi Oh, 10.30 iya, iya. maju. Heeh. Bapak Ibu jangan lupa besok bawa jas Check in lab. aja, Bu Zubeda, check in sekarang aja. Jangan di airport, bisa? check in sekarang. Bisa, nanti tinggal berangkat. Check-in Gimana sekarang caranya? gimana? Ajarin ya. Check in online. Kalau Bu Sri kan dibeliin tiketnya. Masuk ke email nggak? Coba cek. Ada nggak di emailnya Bu Sri? Kalau ada bisa check in. Check in online. Enggak, dibeliin kita. Oh, Dibeliin iya. kita, Kalau saya nggak punya modal, saya minta dimodalin sama panitia. Aturannya nggak boleh, biarin aja, buat saya boleh. Sama saya panitianya. Oh, check in aja Bu saya Zubeda, biar enak. Check-in lewat itu apa? Iya, check innya lewat apa, Tin? Ya lewat, kalau dibeli Traveloka ya lewat check-in. Oh, belinya kemarin Pak dari mana? Pakai apa? Traveloka apa pakai apa? Lewat situ, Bu. Oh, heeh. Heeh, check in di situ. Kalau enggak di bandara juga nggak apa-apa Shopee sih. kemarin. Iya, enak sih kalau misalkan kita udah check in duluan, nanti kita tuh nggak perlu antri-antri, tapi tetap aja harus masukin barang. koper. Heeh. Iya. Ini bagaimana nih besok saya bawa barang itu, Bu Derma? Bu Derma ada nggak ya? Kemarin pengalaman Nggak ada. bawa nggak dari sini? Diperiksa nggak di pesawat? Saya khawatir itu nanti enggak barang. diperiksa, enggak. Ya sudah, sudah. Paling ditanya Kalau apaan. diperiksa ditahan, udah gue tinggal aja di Biasanya bandara. cair-cairan gitu ditanya itu. Enggak. Bawa Baik, minuman ada nggak, bagasi. bawa minum nggak apa-apa, boleh. Jangan alkohol aja. Iya, bawa air-air gitu boleh kok. Paling Iya. kalau mencurigakan ditanya. Kemarin saya waktu habis dari Bali tuh teman saya pulang kan bawa pasir. Suruh bongkar kopernya. Kaget saya, kenapa gitu kan. Oh ternyata kalau pasir itu harus ada surat izinnya. Khawatir disangka ada apa gitu kan ya di dalamnya gitu. Akhirnya tanya dulu. Akhirnya boleh juga lolos tuh. Dibongkar, buka tuh koper, dikeluarin. Ya Allah. Oke deh Bapak Ibu, silakan beristirahat, barang-barangnya disiapkan. Bu Zubeda jangan lupa lihat grup ya, dress code. Oh iya udah baca. Oke deh Saya mau beli semuanya. dress code-nya di sana aja ya, Bu Yulis ya. Iya, Murah. kita juga rencana gitu, cuma bawa Beli- dulu yang beli ada. batik Ntar Jogja kalau aja. mau beli mah gampang. Dress code yang dibawa masing-masing gitu ada dress code-nya. Yang dibawa masing-masing dulu, Jadi paling nggak- enggak udah ada. Oke deh, kita cukupkan ya Bapak Ibu. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan lancar semua ya, acaranya lancar, di perjalanan lancar, semangat, Amin, acara amin, ya selamat Allah. semuanya, kembali ke rumah juga dalam kondisi sehat. Acara kita berjalan lancar ya Bapak Ibu. Banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan nggak ada hambatan dan manfaat penuh berkah ya kegiatannya. Ya baik Bapak Ibu, silakan yang mau melanjutkan packing, mau siap-siap, mau istirahat, silakan. Ya, Tiket, terima kasih Bu Sri ya atas apa lagi ya? materinya. Tiket, KTP, PPWP, fotokopi buku, Surat tugas. jas lab, Surat surat tugas. tugas. Iya. heeh. Kalau kita Laptop. dibeli dari rumah. Laptop. Ya. Charger Charger ya. power bank.